buka ya untuk aplikasi Blast-nya. Oke. Nah, ini langkah mudah itu untuk membuat akun bisnis itu di dalam Blast. Jadi ini untuk cara pembuatannya itu juga mudah banget, dan itu cukup satu aplikasi saja. Bapak Ibu udah nggak perlu beberapa macam aplikasi untuk membuat bisnis di aplikasi ini. Dan untuk satu aplikasi itu kita bisa membuat beberapa bisnis kita. Misalnya Bapak Ibu punya beberapa usaha. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan usaha Bapak Ibu itu cukup satu akun saja. Jadi nanti kita ngaturnya lebih gampang ya kalau misalnya kita cukup punya satu aplikasi aja. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa buka ya untuk aplikasi di dalam Blast. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk tampilan di dalam aplikasi Blast. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa langsung praktekkan juga bisa ya. Bagi yang sudah mungkin daftar akun di Blast, Bapak Ibu juga bisa langsung praktekkan saja. Bisa langsung dicoba. Nah, ketika tampilannya sudah seperti di layar ini, Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan bawah, itu ada gambar kepala. Benar ya? Nah, yang gambar kepala tersebut, Bapak Ibu bisa klik di sana, atau pilih di sana. Nah, nanti akan muncul seperti di layar ini. Nanti ada tulisan akun saya, dan juga plus bisnis, tanda tambah bisnis. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang tanda tambah bisnis untuk menambahkan bisnisnya Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah, muncul seperti tampilan di layar. Ada tulisan daftar sekarang. Bapak Ibu bisa pilih daftar sekarang tersebut. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian atas itu kan ada simbol kamera. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan fotonya atau logonya Bapak Ibu, usahanya Bapak Ibu, itu ke dalam sana. Jadi nanti untuk fotonya ini nanti bisa dirubah. Jadi Bapak Ibu bisa cantumkan aja dulu, mungkin logo, atau mungkin foto usahanya Bapak Ibu, atau mungkin foto produk, itu juga bebas. Tapi yang untuk ini saya sarankan memang logo, kalau misalnya memang ada. Oke, kalau misalnya sudah, di bagian bawah itu ada nama bisnis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cantumkan nama usahanya Bapak Ibu ke dalam sana. Oke. Kalau misalnya sudah, di bagian bawah itu ada jam buka atau jam operasionalnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misal nih bukanya 24 jam setiap hari, itu juga bisa. Atau mungkin setiap Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5, itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa atur, terserah Bapak Ibu, menyesuaikan jam operasional Bapak Ibu itu ke dalam sana. Kemudian di bagian bawah, itu ada tulisan lokasi ya, benar ya. Nah, Bapak Ibu kalau klik di sana, itu akan muncul peta. Nah, jadi kalau misalnya usahanya Bapak Ibu itu sudah terdaftar di Google Map, nah, Bapak Ibu itu nanti tinggal cantumkan saja nama usahanya Bapak Ibu itu ke sana, dan nanti secara otomatis itu akan muncul nama usahanya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya memang masih belum terdaftar di dalam peta Google, Bapak Ibu bisa melakukannya secara manual dan juga bisa memasukkan alamatnya Bapak Ibu. Nah, jadi lokasi ini nanti pembelinya Bapak Ibu itu bisa tahu lokasinya Bapak Ibu ini di mana. Jadi nanti mereka bisa datang ke sana. Itu seperti itu, oke? Kalau misalnya sudah, nanti kan akan muncul seperti ini ya. Data yang sudah diisi oleh Bapak Ibu sudah benar semua ya. Oke, kalau misalnya sudah, di bagian bawah itu ada tulisan daftar yang tombol warna kuning. Nah, Bapak Ibu bisa pilih aja daftar di situ. Oke, kalau misalnya sudah, ini saya kecepatan atau ada yang ketinggalan. Kalau misalnya ada yang merasa penjelasan saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat ya. Halo Pak, kamu Iya. nggak bisa yang kayak Bapak itu pas masuk kan? Nggak yang
daftar itu yang keluar diklik kepala. Misalnya nanti yang muncul adalah tulisan masuk atau nikmati promonya secara saat ini. Nah, itu berarti Ibu perlu daftar akunnya itu ke dalam Blast terlebih dahulu. Jadi sebelum bisa membuat registrasi bisnis, nah Ibu perlu daftar dulu di Blast. Jadi registrasi dulu di dalam aplikasi Blast. Nah, untuk caranya itu sudah ada di dalam grup chat ya. Itu ada videonya, panduan kami itu untuk mendaftarkan akun di Blast. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ini ada tulisannya masuk atau daftar sekarang, berarti Bapak Ibu perlu registrasi dulu akunnya Blast di Bapak Ibu dulu. Untuk caranya, Bapak Ibu bisa lihat di grup chat ya. Nanti kalau misalnya bermasalah, Bapak Ibu bisa juga tulis di grup chat. Nanti dari tim kami yang akan bantu Bapak Ibu. Itu seperti itu. Terjawab ya, Ibu? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi kita akan lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya mungkin tadi yang masih belum daftar, nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa ikuti aja dulu yang ini, sambil Bapak Ibu daftar akun dulu di Blast ya. Nanti tim kami akan bantu di sana. Oke? Kalau misalnya sudah, nah nanti akan muncul, oh ya, setelah ini kan mungkin ada yang ketinggalan, ada yang belum daftar akun. Nah, nanti setelah webinar, kami juga akan bantu bagaimana caranya untuk registrasi bisnis di Blast. Jadi tenang aja, nanti kami akan pandu semua. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti di layar ini. Ada tulisan 6 bundaran. Nah, itu namanya adalah passcode. Jadi passcode ini adalah 6 digit angka itu yang akan berubah menjadi barcode nantinya. Nah, barcode ini itu nanti yang akan digunakan oleh pembeli itu scan barcode-nya kita. Jadi mereka ketika mau menggunakan promo yang kita buat, mereka perlu scan barcode yang ini. Oke? Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan 6 digit angka, terserah Bapak Ibu. Itu kayak password-nya Bapak Ibu. Kemudian bisa diulangin lagi passcode-nya. Kalau misalnya sudah, nah nanti akan muncul tampilannya. Itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah seperti ini, berarti usahanya Bapak Ibu itu sudah terdaftar di dalam aplikasi Blast. Nah, cuman untuk bisa dilihat oleh pembelinya kita, tempat usahanya kita, nah Bapak Ibu punya syarat itu harus punya satu promo aktif itu di dalam usahanya kita ini. Jadi kita perlu buat satu promo itu yang akan kita berikan kepada pelanggannya kita atau pembelinya kita. Biar pembelinya kita itu bisa melihat tokonya kita atau usahanya kita. Nah, sampai sini, ini dulu untuk promosi. Nah, bagi yang mungkin yang sudah punya promosi terlebih dahulu, bisa langsung masukkan aja promonya Bapak Ibu ke dalam aplikasi Blast. Nah, bagi yang mungkin Ibu bisa ikuti aja dulu gimana. Nah, nanti acara akan bantu juga untuk pembuatan promonya atau gampangannya caranya ini bagaimana masukkan promosinya. Oke, kita mulai ya untuk bagaimana sih cara memasukkan promosi ke dalam aplikasi Blast atau membuat promo itu dalam aplikasi Blast. Nah, Bapak Ibu ada tanda panah ini ya, promosi. Bapak Ibu bisa klik di sana, promosi. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti di layar ini. Jadi, di bagian kanan atas, itu ada tulisan tambah promo. Di bagian kanan bawah, itu ada simbol tanda tambah. Bapak Ibu bisa pilih salah satu di sana, klik aja. Kalau sudah, nanti akan muncul tampilan seperti di layar ini. Nah, di bagian atas, itu ada simbol yang tadi ya, yang kamera. Jadi, Bapak Ibu mungkin bisa masukkan foto produknya Bapak Ibu. Atau mungkin bisa masukkan logonya Bapak Ibu. Itu juga terserah Bapak Ibu, bebas. Kemudian, kalau sudah, nah nama promo ini, Bapak Ibu juga bisa nih berikan nama promo yang Bapak Ibu inginkan. Misal, katakanlah
dapatkan promo diskon sebesar 10% itu ke setiap hari Senin, atau mungkin dapatkan diskon 20% untuk hari Sabtu atau Minggu, atau mungkin juga dapatkan diskon 5% itu setiap hari. Jadi bebas untuk nama promonya. Kemudian di bagian bawah itu ada tulisan diskon. Nah, ini diskon yang Bapak Ibu mau berikan kepada pelanggannya Bapak Ibu. Nah, dalam diskon ini itu ada dalam dua bentuk. Dalam bentuk persenan dan juga dalam bentuk rupiah atau nominal. Jadi kalau misal nih diskon 10%, berarti nanti pembeli tersebut itu akan dapat diskon sebesar 10%. Kalau misalnya dalam bentuk nominal, misal Rp5.000, berarti nanti dia akan dapat diskon sebesar Rp5.000. Oke? Kemudian di bagian bawahnya, itu ada minimal pembelian. Jadi, misal nih, untuk mendapatkan promonya Bapak Ibu, pembeli tersebut atau pembelinya Bapak Ibu, itu perlu belanja, misal kita kasih contoh ya, Rp50.000. Jadi, pembelinya Bapak Ibu itu perlu membeli 50.000 terlebih dahulu minimal, baru dia ini bisa mendapatkan diskon yang Bapak Ibu berikan. Nah, untuk minimal pembelian itu juga terserah dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau kasih mungkin minimal 50.000, 10.000 atau 100.000, itu juga terserah Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada tulisan referral cashback point. Nah, referral ini yang tadi saya jelaskan di bagian awal presentasi ya, bahwa di tempat kita ini juga ada namanya referral. Jadi referral ini Bapak Ibu mau kasih berapa nih untuk cashback-nya itu kepada pembelinya Bapak Ibu ketika mereka ini menceritakan kepada teman-temannya mereka. Dalam cashback ini juga dalam dua bentuk, persenan dan juga dalam bentuk poin. Atau dalam bentuk ini blast point berarti. Jadi kalau persenan nanti ya sesuai dari transaksi. Kalau misalnya poin itu dalam bentuk nominal, mungkin 5.000, 10.000, nah itu terserah dari Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah itu ada tulisan cashback. Nah, jadi cashback ini juga sebenarnya sama seperti diskon tadi ya. Jadi biasanya nih Bapak Ibu bisa pilih salah satu, mau kasih diskon atau mau kasih cashback. Kalau misalnya cashback ini sama seperti aplikasi lain ya. Misal nih kita belanja, katakanlah kita belanja di tempat A, kemudian cashback-nya 5.000. Nah, 5.000 nanti itu masuk ke dalam aplikasi. Ini sama seperti di aplikasi lain ya, cashback istilahnya. Kemudian di bagian bawah, itu ada tulisan periode promo. Nah, periode promo ini, Bapak Ibu bisa menuliskan jangka waktu yang Bapak Ibu inginkan untuk promo tersebut. Mungkin 1 minggu, atau mungkin 2 minggu. Nah, itu Bapak Ibu bisa bebas pilih. Nah, cuman saran untuk mendapatkan hasil yang baik di dalam blast ini, itu saran saya nih, ini kan Bapak Ibu perlu punya satu promo aktif ya, itu jangka waktunya itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Jadi Bapak Ibu perlu punya satu promo aktif, itu jangka waktunya 3 bulan sampai 6 bulan. Kenapa begitu? Karena tadi masih ingat ya, ada pelanggannya kita atau pembelinya kita, itu kan mereka kan menceritakan usahanya kita. Nah, itu sebenarnya akan terbentuknya yang namanya efek viral. Jadi biar tempat usahanya kita ini semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, biasanya itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan. Atau mungkin bisa lebih cepat. Tapi saran saya adalah 3 sampai 6 bulan. Oke, kalau sudah, kita selanjutnya. Nah, di bagian bawah itu ada kategori. Nah, kalau misalnya dipilih kategori itu, nanti akan ada beberapa kategori produk. Bapak Ibu nanti bisa pilih sendiri menyesuaikan dari produknya Bapak Ibu. Nanti di sana ada mungkin makanan, minuman, atau mungkin dalam bentuk jasa, atau mungkin nanti dalam bentuk kategori produk, itu juga ada. Nanti menyesuaikan saja dengan produknya Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah, itu ada deskripsi. Nah,
di deskripsi ini, Bapak Ibu bisa mencantumkan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan promo yang Bapak Ibu buat. Atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan produknya Bapak Ibu itu secara lengkap dan jelas di sana. Jadi terserah Bapak Ibu mau nulis di sana itu apa. Misal, katakanlah promo ini khusus untuk makan di tempat, atau promo ini khusus untuk belanja secara online, atau promo ini khusus untuk bawa pasangan dan lain-lain. Jadi itu bebas, Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Kalau sudah, nah nanti akan tampilannya seperti ini. Pastikan data yang Bapak Ibu terisi sudah benar ya. Bisa dicek lagi. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di bagian paling bawah, itu ada tulisan tombol, warna putih dan juga warna kuning. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah yakin dengan promo yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa pilih yang kirim. Jadi nanti ketika kirim, promonya Bapak Ibu nanti bisa kami aktifkan untuk dilihat oleh pembelinya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nih masih belum yakin dengan promo Bapak buat, dan masih mau diatur lagi, atau ada yang mau diganti, Bapak Ibu bisa pilih untuk simpan draft. Jadi simpan draft ini, kalau misalnya kita pilih itu, nah promo yang kita buat itu tidak bisa dilihat oleh kita. Jadi cuman bisa disimpan aja. Nanti kita bisa mengatur promo yang kita buat. Kita bisa ganti-ganti. Oke, kalau misalnya sudah, bisa pilih kirim. Nah, nanti akan muncul kotak yang kuning. Pilih kirim lagi. Kalau sudah, nah nanti akan tampilannya seperti di sini. Yang gambar sebelah kiri. Itu ada promo, misal paket sembako. Nah, di bagian kanannya, itu ada tulisan menunggu persetujuan. Jadi, promo yang Bapak Ibu buat, nanti perlu disetujui terlebih dahulu oleh pihak BLAS. Kalau misalnya sudah disetujui, nanti akan muncul seperti gambar di sebelah kanan ya, itu ada tulisan aktif. Kalau misalnya promo telah aktif, nah berarti promo tersebut sudah bisa digunakan oleh pembelinya Bapak Ibu. Oke, nah jadi untuk panduan registrasi bisnis dan juga untuk registrasi promo ini sudah selesai. Untuk sampai sini, Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, Bapak Ibu mungkin bisa lewat chat atau mungkin bisa lewat tuh. Oke, saya tunggu.